Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para asesor yang saya hormati. Perkenalkan, saya Kartika Diota Kusuma Ningtyas, dosen program studi Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya adalah lulusan Sarjana Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang dan juga Magister Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Saat ini, jabatan fungsional saya masih di asisten ahli dan sedang proses ajuan menuju ke lektor 300. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk dapat memberikan gambaran deskripsi diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran, di mana saya mengampu mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan beban 4 SKS yang terbagi menjadi 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini mempelajari konsep-konsep dasar OOP di Python, mencakup kelas, objek, properti, dan metode. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari pilar dasar dalam OOP, mencakup enkapsulasi, abstraksi, pewarisan, dan juga polimorfisme. Konsep-konsep tadi akan diajarkan dalam bahasa pemrograman Python. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari terkait dengan konsep exception handling, pengujian OOP, string dan serialization, konkurensi, dan juga ORM. Berikut akan saya tampilkan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan pemrograman berorientasi objek adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar OOP, termasuk kelas, objek, properti, dan metode. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan kode program yang menerapkan konsep dasar OOP di Python. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang berbagai pilar dasar OOP mencakup enkapsulasi, abstraksi, pewarisan, dan juga polimorfisme. Yang keempat, mampu menerapkan konsep pilar dasar dari OOP. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang cara menangkap kesalahan dan melakukan pengujian pada program OOP. Yang keenam, mampu menjelaskan tentang konsep strings, serialization, konkurensi, dan juga ORM. Yang ketujuh, mampu menerapkan konsep OOP untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun bahan kajian materi pembelajaran pada perkuliahan ini adalah yang pertama, pengenalan OOP pada Python, kemudian materi terkait dengan kelas dan objek, properti dan metode, enkapsulasi, abstraksi, pewarisan, polimorfisme, exception handling, pengujian OOP, strings dan serialization, konkurensi, dan ORM. Untuk referensi utama, saya menggunakan dua buku dari Lord Stephen dengan tahun terbitan 2019 dan tahun 2021. Sedangkan untuk referensi pendukung, di sini saya menggunakan bahan ajar yang pernah saya tulis bersama rekan-rekan yang lain dengan judul Dasar Pemrograman Teori dan Aplikasi. Untuk media pembelajaran yang dibutuhkan dalam mengikuti perkuliahan ini, yang pertama adalah Python. Kemudian code editor bisa menggunakan Visual Studio Code atau Sublime Text. Kemudian yang berikutnya adalah command prompt, dan yang berikutnya adalah Zoom meeting untuk keperluan kuliah daring. Adapun perangkat keras yang diperlukan bisa menggunakan laptop atau PC. Dalam proses pembelajaran, saya berupaya untuk menerapkan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa mengambil peran aktif, sedangkan dosen sebagai fasilitator. Salah satu metode SCL yang saya gunakan adalah problem-based learning. Melalui problem-based learning, mahasiswa belajar untuk berpikir kritis
kreatif, dan juga berani untuk mengungkapkan pendapat terkait dengan pemecahan suatu permasalahan. Asesmen yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian proses pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek menggunakan persentase nilai proses dan nilai hasil, di mana nilai proses terdiri dari 60% dan nilai hasil terdiri dari 40%. Adapun nilai proses mencakup tugas, partisipasi, presentasi, dan juga proyek, sedangkan nilai hasil mencakup UTS dan juga UAS. Dalam proses pembelajaran, saya memanfaatkan e-learning yang telah disediakan oleh fakultas untuk mengelola RPS, materi, tugas, dan juga presensi dari mahasiswa. Dengan demikian, saya dapat memonitor setiap kali mahasiswa mengumpulkan tugas, dan juga materi bisa dipelajari secara langsung oleh mahasiswa dari e-learning. Dengan demikian, mahasiswa memiliki waktu untuk dapat mereview ulang materi yang telah diberikan ataupun untuk dapat belajar sebelum materi tersebut disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Berikut adalah salah satu rekaman proses pembelajaran pada minggu keempat terkait dengan bahan kajian inheritance atau pewarisan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning, di mana dosen awalnya akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, kemudian dosen akan memberikan suatu permasalahan, kemudian mahasiswa diminta secara mandiri untuk berkelompok dan mencoba untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian peran dosen adalah mengamati dari masing-masing kelompok, bagaimana progres dari masing-masing kelompok dalam memecahkan permasalahan tersebut. Oke, jadi di minggu lalu materi ini sudah saya unggah di e-learning. Nah, di sini adakah teman-teman yang sudah mencoba? Gimana? Baru di-download modulnya. Oh, baru di-download. Oke. Oke, ya udah. Kalau begitu, saya jelaskan dulu ya, apa itu inheritance. Jadi inheritance itu bisa juga disebut sebagai pewarisan. Ya. Nah, dalam PBO, dalam pemrograman berorientasi objek, inheritance di sini itu maksudnya adalah atribut dari kelas induk atau kita sebut sebagai superclass atau kita sebut sebagai parent class itu bisa diwariskan ke kelas anak atau child class atau subclass. Jadi yang namanya pewarisan itu kan pasti ada induk, ada anak. Kita ini juga mewarisi sifat-sifat dari orang tua kita, gitu kan? Nah, sifat itu sama dengan atribut, itu kan karakteristik gitu ya. Sama. Jadi kalau di PBO juga seperti itu. Inheritance itu pewarisan atribut dari kelas induk ke kelas anak, gitu ya. Jadi analoginya ya sama seperti kita aja. Kita mungkin mempunyai warna kulit yang sama dengan induk kita, kemudian kita memiliki rambut yang sama dengan ayah atau ibu kita, gitu ya. Lurus, keriting, atau ikal, dan lain sebagainya. Kelas anak di sini, di PBO, kelas anak di sini mewarisi atribut dari kelas induk, seolah-olah atribut tersebut itu didefinisikan di kelas anak. Jadi nanti kita punya dua kelas, yang satu ini kelas induk atau parent class. Di sini misalkan ada atributnya, ada dua atribut gitu ya. Kemudian kita punya kelas anak. Nah, otomatis kelas anak ini bisa mewarisi atribut-atribut yang ada di kelas induk. Jadi kelas anak ini bisa mengakses atribut-atribut yang ada di kelas induk. Seolah-olah di kelas anak itu juga ada
sudah didefinisikan, padahal enggak, di kelas anak itu tidak didefinisikan, tapi karena kelas anak ini merupakan pewarisan dari kelas induk, maka dia bisa mengakses seolah-olah atribut itu didefinisikan di kelas anak. Nah, kemudian si kelas anak itu dapat mengubah atribut dan metode dari kelas induk dengan atribut dan metodenya sendiri. Jadi si kelas anak ini, kan gitu tadi ya, ketika si kelas anak mewarisi sifat induknya, mewarisi atribut induknya, mewarisi metode induknya, si kelas anak itu dapat mengubah. Jadi dia nggak yang begitu diwariskan, oke 100% sama. Dia bisa mengubahnya. Nah, hal ini disebut dengan overriding. Untuk lebih jelasnya apa itu overriding nanti kita bahas, bukan di pertemuan ini. Saat ini kita belajar dulu tentang pewarisan. Di sini ada contoh, teman-teman bisa lihat. Di sini saya punya suatu kelas. Nama kelasnya apa? Nama kelasnya adalah poligon. Kemudian nama atributnya apa saja? Atributnya di sini adalah banyak sisi. Poligon ini punya metode apa saja? Bisa kita lihat di situ metodenya ada apa aja? Ada metode Input sisi sama delete sisi. ya. Jadi ada metode input sisi dan ada metode display sisi. Apa itu metode input sisi? Di sini metode input sisi itu dibuat untuk apa? Menginputkan panjang sisi, Bu. Oh ya, untuk menginputkan panjang sisi atau menginputkan sisinya. Mas siapa ini tadi? Khairul Anwar, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Khairil Anwar. Jadi, input sisi, metode input sisi digunakan untuk menerima masukan sisi, gitu ya. Kemudian metode display sisi digunakan untuk apa? Di sini metodenya bisa lihat ya. Badan saya miringkan dulu. Ada print panjang sisi I+1 adalah serve sisi dalam sentimeter. Apa ini? Proses bukan, Bu? Untuk menampilkan, bukan proses. Bukan proses. Di sini tidak ada perhitungan. Di sini tidak ada perhitungan sama sekali. Tapi untuk menampilkan saja. Jadi menampilkan sisi. Tadi di metode input sisi, kita sudah memasukkan sisinya, gitu kan? Memasukkan nilai sisinya dari keyboard. Di display sisi, itu adalah metode untuk yang digunakan untuk menampilkan sisi yang sudah kita tampilkan itu berapa sentimeter gitu. Jadi yang div input sisi, yang metode input sisi digunakan untuk menerima masukan, yang metode display sisi digunakan untuk mencetak sisinya, panjang sisinya. Selanjutnya, saya di sini sudah punya parent kelas ya, kelas poligon. Selanjutnya, ada suatu kelas. Nah, ini adalah kelas anaknya. Bisa dilihat cara membuat kelas anak berbeda dengan cara membuat kelas induk. Kalau kelas induk seperti biasa gitu ya, kelas poligon titik 2. Kalau kelas anak ada dalam kurungnya, perlu diperhatikan di sini. Nah, jadi dalam kurungnya itu merujuk ke siapa? Dalam kurungnya itu merujuk atau mereferensi ke kelas induknya. Jadi si kelas anak itu anaknya dari siapa sih? Ya. Jadi di sini kelas anak namanya adalah segi 4. Nah, di mana segi 4 ini merupakan kelas anak dari kelas poligon. Kemudian di sini atributnya apa? Banyak sisi. Atributnya ikut yang di sini ya. Jadi atribut dia mewarisi yang ada di kelas poligon. Kemudian metodenya apa? Hitung keliling, Bu. Metodenya adalah hitung keliling. Digunakan untuk apa metode itu? Dan menampilkan keliling segi 4-nya. Untuk menghitung dan menampilkan keliling segi 4. Kita coba ya. Kita buat kelas poligon dengan kelas segi 4. Ya, teman-teman juga bisa mencoba. Di modul itu sudah ada. Teman-teman sudah selesai? Kita coba
Kita diminta untuk memasukkan sisi pertama. Jadi kalau segi 4, nah kita bisa lihat ya, di sini kelasnya. Oke. Di sini saya punya kelas poligon. Nah, kelas poligon itu adalah kelas induk. Ada input sisi, ada display sisi. Kemudian kalau si segi 4, itu adalah anak dari poligon. Di sini sintaks line 4 ini menunjukkan atau menyatakan bahwa segi 4, kelas segi 4 merupakan kelas anak dari kelas poligon. Kemudian menyatakan anak dari kelas poligon. Kemudian kalau si segi 4 ini def init-nya adalah kalau segi 4 itu berarti banyak sisinya berapa? 4, Bu. 4. Nah, makanya di sini dia memanggil metode init-nya si poligon. Poligon adalah self banyak sisi. Nah, sehingga di init segi 4 dia memanggil sisinya berarti 4. Nah, ketika sisinya sudah 4, maka nanti dia ketika memasukkan input sisinya ini, nah, si sisinya ini nanti dia akan menghitung. Kita tahu ya, di sini ada perulangan. Jadi di self sisi ini, itu dibuat dinamis. Maksudnya dinamis itu bagaimana? Inputnya ini menyesuaikan dari banyak sisinya. Jadi kalau banyak sisinya di sini 4, maka nanti input sisinya akan minta sebanyak 4 kali. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat. Karena si kelas anak ini nanti perlu akses ke kelas poligon, ya kan? Karena kelas anak ini kan anak dari kelas poligon, sehingga kita perlu akses file yang ada di poligon, maka kita perlu menyertakan import poligon sp. Nah, kemudian ada file main. File main p itu maksudnya adalah file utama. File utama yang di running. Misalkan di sini saya punya objek lagi. Objeknya namanya poly. Sama dengan poligon. Error. Kenapa error? Karena tidak ada kelas poli. Benar ya, Bu? Bukan. Gini, ini objek. Poly ini adalah objek dari kelas poligon. Ini kan ya. Poly dot input sisi. Poly dot display sisi. Bisa, tidak error. Tapi ketika poly dot hitung keliling, kenapa dia error? Ada merahnya di sini. Keterangannya adalah instance of polygon. Jadi objek dari poligon ini, si poly ini tidak memiliki hitung keliling member, tidak memiliki anggota dengan nama hitung keliling. Atributnya segi 4, Bu. Metode bukan atribut ya. Jadi kalau kelas anak itu mewarisi kelas induk, tapi kalau kelas induk tidak mewarisi kelas anak gitu ya. Karena kelas induk itu yang mewariskan. Jadi ketika si hitung keliling ini hanya didefinisikan di kelas segi 4, kemudian kita akses hitung keliling itu dari kelas induk, itu nggak bisa. Si hitung keliling nanti ini nggak dikenali. Paham ya? Tapi kalau kita mengakses metode yang ada di induk, kita akses dari kelas anak, itu bisa dikenali. Jadi kesimpulannya apa di sini tadi? Kesimpulannya apa? Suatu metode di kelas induk dapat diakses oleh kelas anak. Dapat diakses oleh kelas anak. Tapi kalau suatu metode di kelas anak tidak dapat diakses oleh kelas induk. Yang namanya mewariskan itu kan parent ke child, induk ke anak, bukan anak ke induk. Kita coba jalankan. Oke, jalankan si segi 4. Jadi yang di run di sini adalah main-nya ya.
Sisi 1 kita masukkan, sisi 1 mungkin 5 cm, sisi 2 4, 3, sisi 3 5, sisi 4. Ini adalah hasil dari memanggil metode si input sisi. Ini adalah dari metode display sisi. Kemudian yang keliling ini adalah hasil dari hitung keliling. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya didiskusikan di room dengan teman-temannya. Satu pekerjaan, satu orang. Tugasnya adalah latihan ya. Ini sebenarnya bukan tugas yang gimana gitu. Ini sebenarnya latihan. Tetap menggunakan kelas induk Polygon. Jadi di sini teman-teman diminta untuk membuat kelas anak dari kelas induk Polygon. Nama kelas anaknya adalah kelas segitiga dan kelas segi 5. Selanjutnya, di dalam kelas segitiga itu ada metode. Jadi buat metode untuk menghitung luas segitiga. Dan di kelas segi 5 ada metode untuk menghitung keliling segi 5. Selanjutnya, setelah dibuat metodenya, diminta untuk membuat objek. Diminta untuk membuat objek, gitu ya. Jadi diminta untuk membuat objek dari masing-masing kelas itu. Kelas segitiga dan kelas segi 5. Dan kemudian tampilkan datanya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Atau sudah cukup jelas instruksinya? Cukup jelas ya? Oke. Dikerjakan sampai dengan pukul 11.15. Nanti saya muter di masing-masing room-nya. Ya. Oke, silakan bergabung ke masing-masing room sesuai dengan daftarnya yang kemarin sudah dibuat. Bu, itu yang tadi yang main punya saya itu error, Bu. Saya pakai HP, Bu. Ditunjukkan pakai kamera HP bisa? Bisa, Bu. Nama file yang menyimpan kelas segi 4 itu namanya filenya apa? Segi 4, Bu. S-nya besar apa kecil? S-nya sini, Bu. Kecil. Nama filenya kecil. Ya berarti kalau import ya namanya juga harus kecil. Berarti sini kecil, Bu. Iya, import itu sesuai dengan nama filenya. Saya tinggal ke room yang lain ya. Iya, Bu. Halo room 2, bagaimana progresnya? Halo Bu, Sudah sampai mana? Ibu mau nanya, Iya, silakan. ini apa tuh anak kelasnya ada berapa ya Bu? Jadi kita diminta untuk buat kelas anak segitiga sama kelas anak segi 5. Oh berarti 2 ya Bu, Ya. dipisah. Ya, saya tinggal dulu ke room yang lain ya. Ya Bu, makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita bertemu lagi insya Allah besok pukul 8 pagi. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian persepsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Apabila di dalam penyampaian ada salah maupun kurang dari saya haturkan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.